Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, segenap para guru, para orang tua dan para ajengan yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya guru kita yang mulia Al-Mukarram, Suhaibul Fadilah Al-Ustadz Kiai Haji Bukhari Al-Arabi selaku Ketua MUI Kecamatan Pinang. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Aminuddin Khutbi, sesepuh dan tokoh masyarakat kita, Ketua DKM Masjid Jami An-Nur Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Musa Kaisan MM. Hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Neroktog, Bapak Haji Nur Hasan Esos MSI, Ketua Panitia Bapak Haji Andi Irawan, dan tak lupa pula yang kita hormati Bapak Menteri Perhubungan Bang Ustadz Haji Jerry beserta seluruh teman-teman, karena dia yang hubungin saya. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat, aparatur pemerintah yang lainnya, Bapak RT, Bapak RW, yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang dicatetinnya, nggak ada lagi. Para adik-adikku sekalian, rekan-rekan remaja, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, dan terkhusus qori kita yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, yaitu Ananda Ustadz Zaki Fatur Rahman, yang kita dengar suaranya begitu luar biasa. Kita doakan Ananda Zaki senantiasa Allah berikan sehat walafiat, insyaallah kelak terus istiqomah dan menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama nusa dan bangsa, membawa nama baik bangsa kita, negara kita, terutama di daerah Banten, Tangerang, Banten. Amin ya robbal. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan, setuju? Mantap. Emang maunya lu mah.
Malam ini kita hadir di halaman Masjid Jami An-Nur dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW titik 1443H. Dengan momen Maulid Nabi Muhammad SAW titik dapat dijadikan momen meningkatkan kasih sayang, mengutamakan kebenaran, mempererat tali persaudaraan serta menjunjung tinggi toleransi. Temanya kebanyakan. Mudah-mudahan kita ambil atu aja bahwa hadirnya kita memperingati Maulid tanda dan bentuk cinta kita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini. Beliau adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu kepribadiannya komplit. Apapun yang kita contoh ada pada diri beliau. Pantas Rasulullah dijadikan uswah, dijadikan oleh Allah sebagai panutan dan contoh buat umatnya. Rasulullah kepribadiannya begitu komplit. Mana buktinya? Ustadz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya ini jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya ini mubalig, Rasulullah ceramah. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Lu doang sendiri tawa. Ngeledek itu namanya. Jadi kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustadz, saya guru, Rasulullah juga ngajar. Maka wajar kita sebagai umatnya, sebagai contoh yang diberikan oleh Allah, sebagai uswah. Patutlah tidak lain Allah memberikan dan menurunkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bang? Karena kita ini manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia cocok, benar? Manusia disuruh nyontoh manusia akur, benar? Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat nggak bakal bisa. Makanya Allah mengutus Rasulullah manusia. Kita manusia, tapi beda dengan Rasulullah. Sama-sama manusia. Basyarun la kal basyari. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Kalau manusia suruh nyontoh manusia nyocok. Kita manusia suruh nyontoh malaikat enggak bisa. Malaikat kan sama duit enggak ngah. Sama wadon kurang enggak ngah. Benar? Kalau kita suruh nyontoh malaikat nggak mampu. Kalau kita kan nggak boleh niat dikit, nggak boleh niat duit dikit, benar? Ada kesempatan korupsi, ganyang, sikat. Wah, biarin rakyat mah susah. Yang penting bansos kita membuat, begitu kata dia. Benar? Kalau manusia disuruh nyontoh manusia nggak bakalan. Manusia suruh nyontoh malaikat nggak bakalan bisa. Manusia suruh nyontoh jin nggak bakal bisa. Manusia nyontoh binatang nggak bakal bisa. Tapi Allah ciptakan dan turunkan baginda Rasul untuk apa? Contoh buat manusia. Tapi Rasulullah bukan sembarangan manusia. Basyarun la kal basyari. Manusiawinya sama. Sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah. Cuman beda ludah Rasul sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Mana buktinya? Waktu hijrah. Sebelum datang perintah hijrah bang. Sahabat itu nanya sama Nabi. Ya Rasul, Mekah udah gak aman ini. Ayo kita merah aja dah. Ini bahasa kita. Kita pergi aja dah, ngungsi hijrah ke Madinah. Apa kata Rasulullah? Sahabatku, belum ada perintah hijrah. Udah nyantai aja di sini dulu. Nggak bisa ya Rasul. Ini kota Mekah udah nggak aman.
Lalu datang perintah hijrah, Rasulullah pidato. Apa pidatonya Nabi? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalianlah berangkat duluan ke Madinah. Ngapain saya berangkat duluan kami ya Rasul? Berangkat duluan aja. Rasulullah kapan berangkatnya? Saya mau belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Mendingan bareng aja kan enak. Kalau bareng-bareng kita naik Grab. Naik Grab. Apa kata Rasulullah? Sahabatku, kalau kalian kita rame-rame bareng hijrah, kita tuh bakal nggak aman, dikejar-kejar terus. Kenapa? Karena target utama yang akan dibunuh saya, yang akan dihabisi saya. Biarin saya di Mekah belakangan, kalian datang jalan duluan ke Madinah. Mekah bahaya, saya biar menghadang bahaya di Mekah. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Mementingkan kepentingan rakyat. Benar. Enggak gara-gara ada hijrah, Muhammad hijrah nih pindah, berangkat duluan ke Madinah. Enggak, kepentingan rakyat dulu diutamain. Rakyat lagi susah, pandemi udah 2 tahun, ngapa bansos diembat? Bener, bener bang, bener. 3M ya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, pret. Kita disuruh 3M, dia 17M. Habis duit bansos diembat semua sial, diangkalan banget. Itu. Tawa. Oh ini live streaming ini. Waduh live streaming nih ya. Membuat terus. Nih. Bu. Nih datang perintah hijrah, Rasulullah rumahnya dikepung bang. Di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain dah. Tuh. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Rasulullah. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena target utama kamarku yang akan dibunuh aku. Aku bersama Abu Bakar berangkat duluan ke Madinah. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Apa kata Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah saya rela mati. Anak muda soleh, siap gantiin, siap mati. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Ali, gue berangkat sama Abu Bakar nih ya ke Madinah, jalan duluan. Lu gantiin tempat tidur gua, ntar yang mau dibunuh lu nih Li. Anak muda pinter nyaut, lah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Nah, itu kalau anak muda pinter. Berangkat Rasulullah hijrah, ditemani Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy, ngumpet di Gua Tsur. Sebelum masuk goa, Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu dah, saya duluan yang masuk. Ngapa emang? Saya bersih-bersih, takut ada binatang, ngapa-ngapa Rasulullah. Bener, Abu Bakar masuk ke goa bang duluan, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Lagi ngorek-ngorek, nyoker-nyoker, nyapu-nyapu, tangannya digigit kalajengking. Boh, kalajengking Arab. Beda sama kalajengking sini. Sakit bengkak Abu Bakar tangannya, diem kagak komen, diem aja. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul, enggak. Tapi ngapa diem begitu, muka sampai pucat ketakutan? Enggak ya Rasul, enggak. Tapi ngapa diem aja? Tangan ini ya Rasul. Ngapa tangan? Digigit kalau jengking. Lah kagak ngomong dong. Komen, like, share, and subscribe. Ngapa diem aja? Sini Rasulullah tangannya diambil Abu Bakar sama Rasulullah, dibacain bismillah, diludahin sama Nabi bang. Bengkaknya langsung kempes hari itu juga. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mungkinan bengkak romannya. Tuh sama manusiawinya bang. Rasulullah sama kita beludah Nabi, kita juga beludah. Nabi keringetan, kita juga keringetan. Cuma beda keringat Nabi sama keringat kita.
Keringat Rasulullah bau minyak kasturi, bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Bener, makanya Siti Aisyah isi Rasulullah bang tuh. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringetnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Habis silap diciumin tuh. Makanya ibu-ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul. Wah, tarik aja sini bang. Minyak misik bang, minyak misik. Rasain bau perengus-perengus dah lu. Nabi luar biasa bang. Basyarun lakal basyari, manusia enggak sembarang manusia. Makanya malam ini kita memperingati Maulid. Satu, apa niat kita? Cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah cintanya, sayangnya buat kita nggak ada duanya. Nggak ada nabi-nabi yang lain yang sayang sama umatnya. Nabi Nuh aja nggak begitu sayang sama umatnya. Nabi Nuh kan orang nggak sabaran. Dakwah puluhan tahun bang, yang ikutin dikit, marah-marah Nabi Nuh, protes sama Allah, ya Rob, saya siang malam dakwah, diajarin umat saya pada buader banget, biang sial, diangkalnya, udah turunin banjir aja, tuh begitu, sewet Nabi Nuh, turunin banjir aja dia turunin, buruan turunin, ditegur sama Allah, Nuh, kamu kalau pengen turunin banjir, udah siapin kapal dulu, nyiapin kapal, iya, kayunya dari mana, ya bikinlah. Terus dari mana kayunya? Nanem dulu. Enggak sembarangan simsalabim abrakadabra. Puluhan tahun nanem pohon dulu. Luar biasa. Setelah nanem pohonan semua gede, baru dibikin. Orang-orang rombongan kafir tuh ngecengin Nabi Nuh. Wah, bikin kapal di tengah kampung bang. Bikin kapal di tengah kampung. Dikata bego Nabi Nuh. Nuh stres Nuh dia. Bikin kapal di tengah kampung. Kapal udah hampir jadi bang, itu ada orang kafir, rombongan dia tuh, umatnya yang kafir datang nih, pada buang air di kapal, buang air, dapat setumpuk dia pulang, tuh jahatnya tuh, perjuangan Nabi Nuh digituin, habis dapat setumpuk lagi, dia pulang, banyak buat bertumpuk udah tuh tai. Sampai ada aki-aki setruk digotong rame-rame. Ngapain? Pengen berak di situ. Berakin tuh kapal. Wah banyak. Akhirnya lagi berak itu aki-aki setruk digotong kepleset bang. Jatuh. Tiba-tiba Allah kasih kesembuhan. Sembuh. Kenapa? Karena banyak tai nempel. Jalan berangkat dituntun, pulang jalan kaki gagah banget. Ditegur sama temennya, waduh, ente berobat di mana itu? Kan tadinya stroke, kok bisa sembuh begitu? Bagus, masih banyak Nuh. Di mana? Nuh di kapalnya Nuh. Yang perlu obat pada bawa rantang bang. Tuh, yang ngambil tai tong. Ya Allah. Luar biasa perjuangannya Nabi Nuh. Nabi Muhammad enggak. Disakitin sama umatnya. Di teror mentalnya. Di teror batinnya. Di fisiknya di teror juga. Luar biasa. Mau disantet, mau dibunuh Nabi kita. Tetap mana buktinya? Lagi dakwah di Taif. Rasulullah lagi ceramah di Taif bang. Rasulullah lagi ceramah di Taif. Rasulullah lagi ceramah di Taif. Rasulullah nyaut apa? Emang enak ngomong gak disautin. Lagi ceramah di Taif bang Nabi, Masya Allah sejarahnya kita tahu semua. Lagi ceramah dilemparin batu, disambitin, disambit bukan disambut, berdarah. Rasulullah keningnya yang mulia, jidatnya berdarah. Ketika jidatnya berdarah, datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dilemparin batu? Masa lagi ceramah dikriminalisasi?
Begitu kira-kira. Apa jawab Rasulullah? Jangan Jibril, jangan. Jangan, saya dakwah jangka panjang. Kalau nih yang saya ceramain bapak-bapaknya nggak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Nabi sabarnya luar biasa. Jibril tambah kesel, Muhammad, anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Udah tibanin aja nih gue sikat. Gue tibanin, jangan Jibril, jangan. Kalau anaknya nggak beriman, ntar saya tungguin cucunya. Sabar Jibril, sabar. Terus mau lu apa sih? Begitu nama malaikat Jibril. Saya pengen doain aja Jibril, didoain. Yang nakolin didoain nama Nabi. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nakolin saya, yang nyambitin saya, karena mereka enggak ngerti, mereka enggak paham. Disambitin, didoain nama Nabi. Ditakolin berdarah, didoain nama Nabi. Luar biasa Nabi. Kalau model saya begitu bang, lain lagi urusan. Umpama Tile lagi ceramah nih. Umpama Tile lagi ceramah. Dilemparin batu sama cebong. Rombongan cebong gitu dikatain. Datang malaikat Jibril, Tile ngasih tawaran. Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin tuh orang. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin, saya kata gitu. Beda. Nabi akhlaknya luar biasa. Kemuliaannya, tantangannya begitu berat dakwah. Akhlaknya begitu luar biasa. Mana buktinya? Lihat di Rawi kita baca sejarah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan di Rawi? Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadhu, rendah hati. Ngapa sih bocah nih? Gue nonton konser lu. Rahasia deh. Air, teriak air gitu loh. Gue nonton konser. Nanti kita konser dibuka nih. Ya enggak. Konser aja dibuka apalagi maulid ya enggak. Kalau konser dibuka maulid kagak dikasih. Hajar terus. Wah. Orang maulid mau dikasih, giliran konser mau dibuka. Pret. Nih, dia duduk di situ. Nih, ada kamera tuh, Bebe. Nyetrum. Nih, dia duduk situ. Ini kan live ini no, buat streaming. Wah, hati-hati kalau live nggak boleh salah ngomong. Nggak boleh salah ngomong. Ditonton ini, ke luar negeri nonton ini. Sampai luarnya lagi nonton juga. Apa nama streamingnya? TV apa? An-Nabawi. Oke. An-Nabawi channel ya? Crew apa kru? Oke, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, Nabawi TV ya, Nabawi TV. Ini Nabawi TV, oke? Nabawi TV channelnya. Naik dia ratingnya nih. Amin, iya naik ratingnya ntar. Mending ceramah dicari, siapa yang ceramah tuh dicari? Nih Rasulullah syadidal haya wa tawadhu. Nabi orangnya sangat pemalu. Mana buktinya? Satu hari bang, Nabi lagi diadain Ka'bah. Naik ke atas Ka'bah, angin kencang, kesingkap itu betisnya kelihatan. Gamisnya kesingkap, ketiup angin, kelihatan dari bawah sama orang. Nabi langsung mukanya pucat, turun dari atas Ka'bah. Kenapa? Malu betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang po. Ini orang sekarang kan nenek-nenek kagak tahu malu. Bukan betis doang ya Allah buang. Nenek-nenek motor Mio. Pakai celana pendek pek. Wah. Lagi JJS jalan-jalan sore. Wah, elah. Pinggir danau Cipondo. Di Grand Lake. Pek. Wah, elah. Angin kencang ketiup angin. Nabi betisnya kelihatan malu. Luar biasa syadidal haya wa tawadhu, sangat pemalu. Makanya cewek perempuan disuruhnya pakai jilbab. Jilbab neng pakai.
Jilbab apa Ustaz? Jilbab itu bukan yang dipakai di atas kepala, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep, ya enggak, kudungannya cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Ngapa lo bocah? Lo kagak ngerti apem lo, diem. Ngikut tawa aja lo. Rasulullah betisnya kelihatan aja malu. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati kagak sombong. Pangkatnya Nabi lebih tinggi dari apa? Dari 124.000 Nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Tapi nggak sombong Nabi. Pangkat tinggi, jabatan tinggi. Kita baru timbang kaya di kita jadi belagu banget. Bener. Pangkat baru naik di kita jadi belagu buat. Ya Allah timbang angsip belagu. Ada angsip. Bukan angsip sini, sono pinggir laut. Nih syadidal haya wa tawadhu, rendah hati kagak sombong, akhlaknya begitu mulia. Pernah bang satu hari nih ada cerita nih, ini pernah satu hari bang. Nih cerita nih, ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih gua ngomong nih, jangan bilang siapa-siapa ya. Satu hari Nabi lagi jalan-jalan sama Siti Aisyah, lagi weekend. Jalan bareng berdua. Ada orang kafir beri salam. Orang kafir beri salam bukan assalamu alaika, tapi asyammu alaika. Asyammu alaika ya Muhammad. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata mampus. Marah? Kagak. Nabi diem. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang kafir. Apa kata Siti Aisyah? Asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, yu laknat, yu azab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu, mulangin 3. Banyakan dia. Nabi kagak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Enggak marah. Syadidal haya wa tawadhu, Rasulullah luar biasa. Kemuliaan akhlaknya yang kita peringati malam ini beliau Rasulullah, enggak ada duanya. Apalagi di situ dikatakan kemuliaan Rasulullah, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Tuh Nabi. Wa yuhibbul fuqara, demen sama orang-orang fakir. Demen sama orang-orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Makanya Nabi sampai doanya apa bang? Doa Nabi yang gak pernah kita amali nih. Apa doa Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin. Kumpulin bareng nanti di hari kiamat sama orang miskin. Ini doa gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu bang? Kagak pakai doa begitu, emang udah miskin keblangsak kita. Engkong susah, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Nabi doanya demen sama orang miskin. Wayamshi ma'al armalah. Nabi duduk bareng, jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi jalan bareng sama janda tua. Janda tua. Tuh, jalannya di belakang Nabi. Di belakang jalannya. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda. Bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jalan depanan jatuh. Kelihatan sama Nabi. Ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Bocah sekarang jalan bareng sama aki-aki, aki-aki aja tinggal. Aki-aki aja tinggal, aki-aki biarin tinggal, aki-aki tinggal, aki-aki. Akhirnya aki-aki nyemplung di belakang juga gak tahu. Nih, akhlaknya begitu mulia. Demen sama orang fakir miskin, nengokin orang yang sakit, masya Allah. Sunnah nengokin orang sakit. Sekarang kita emang kemarin kagak boleh nengokin orang sakit, kita ke rumah sakit. Mau covid, bener kan? Kemarin penyakit mah nggak ada bang, pilek kagak ada. Penyakit batuk kagak ada.
liver, jantung kagak ada, semua mah nggak ada. Menatu penyakit COVID. Bener menatu doang. Bocah naik motor ngetrek, wah jatuh tabrakan, duger, bawa ke rumah sakit, mati, COVID. COVID semua, nggak ada penyakit yang lain. Sampai teman saya bolnya melonon, ambilin bolnya melonon, bawa ke rumah sakit mati, dikata COVID. COVID lah, apa hubungannya bol sama virus? Rasulullah nengokin orang sakit. Bahkan yang sakit orang kafir sekalipun, yang sakit ditengokin sama Nabi. Kenapa? Gara-gara ngeludahin Nabi. Satu hari Nabi mau ke masjid, diludahin dari atas masjid. Dari pinggiran depan mau ke masjid lewat atas rumahnya. Coh, nengok atas, ya ada yang ngeludahin. Senyum Nabi. Besok lewat lagi, diludahin lagi. Senyum lagi, ada lagi. Besok lewat lagi, diludahin lagi. Ya, banyak banget udah ludahnya. Diludahin banyak tuh, Nabi senyum mulu. Loh, udah jadi langganan. Asal lewat diludahin. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ngeludahin Nabi lewat situ. Kan Nabi tengok. Mau ke arah masjid, biasanya lewat sini udah ada yang ngeludahin ini. Kok sekarang kagak ada, sepi, kemana ya? Tuh ada orang nanya, ya Rasul nyari apaan sih tengok? Saya biasanya lewat sini udah ada yang ngeludahin, sekarang kok kagak ada. Wah si Fulan ya Rasulullah yang ngeludahin tuh, orangnya sakit. Lah sakit apaan? Sakit panas. Meriang kali sono. Oh beliin aspirin dah, beliin aspirin. Sakit, pagi panas. Nabi langsung buru-buru bang. Ngomong sama Siti Aisyah. Ya Aisyah ada apa bang? Ada makanan enggak? Buat apa? Buat nengokin orang sakit. Padahal yang sakit yang nyeludahin beliau. Kalau kita kan malah kagak bang, nggak begitu. Kita diludahin mulu sama dia. 2 kali 3 kali. Awas tuh. Gua vaksin online lu. Kita diludahin mulu, kita vaksin online. Wah kita beliin boneka, malam kita tusuk. Yes, itu namanya vaksin online. Nih. Ya Allah ya Rob, nengokin ke rumah yang sakit padahal yang ngeludahin. Sampai depan pintu, Assalamualaikum. Itu yang lagi kekurup bang di atas dalam rumah nih. Yang sakit tuh. Assalamualaikum, siapa itu? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Wah kaget kata langganan bang. Yang lagi sakit kekurup, Rasulullah masuk ke dalam, langsung dibuang selimutnya. Apa kata yang sakit? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Engkau yang setiap hari aku sakiti, engkau yang setiap hari aku ludahi. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Kamu lebih dulu nengokin saya Muhammad. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak. Masya Allah. Luar biasa bang. Nabi itu nengokin orang sakit. Makanya nengokin orang sakit bawa tentengan. Orang-orang datang luang ke rumah sakit, orang lagi diimpus ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini. Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu lu pakai diimpus? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali kemarin gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Tuh Masya Allah. Kemuliaan akhlak Rasulullah. Duduk bareng sama orang-orang miskin. Ini Maulid kita peringati karena cinta sama Nabi. Kita kupas sejarahnya. Sayangnya Rasulullah enggak ada duanya bang. Buat siapa? Buat kita umatnya. Mana buktinya? Ketika Rasulullah mau wafat. Datang Jibril ngasih kabar, Muhammad aku datang kemari diutus sama Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut, bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Saya pengen jaminan. Lalu Allah nyatakan dalam hadis qudsi, Allah bilang, "Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta." Aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan Muhammad. Oh begitu jaminannya. Iya. Umat saya bagaimana? Umatmu lain lagi dijamin.
Apa kata Allah? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita, enggak egois. Padahal surga udah dibuka, yang lain belum bisa masuk, nabi-nabi yang lain, nabi duluan yang masuk, nabi kita Muhammad. Umat yang lain belum ada yang masuk ke surga kecuali kita umat Nabi Muhammad yang duluan. Itu jaminan dari Rasulullah. Sayangnya luar biasa buat kita. Bahkan detik-detik beliau mau wafat keluar dari mulutnya. Ummati, ummati, ummati. Bagaimana rasanya sakaratul maut, begitu ceritanya luar biasa. Keringatnya keluar Nabi dari keningnya. Bertanya ini kepada malaikat Jibril, Jibril, beginikah rasanya sakaratul maut? Biarin semua umatku sakaratul maut akan kutanggung sakitnya. Begitu saking sayang buat kita. Makanya orang lagi sakaratul maut bang, lagi cengap-cengap. Kan kita sering nuntun tuh ya, sering kita tuntun ya. Baca la ilaha illallah. Tuh lihat-lihat dulu bang nuntunnya. Kalau emang dia romannya masih rada-rada panjangan, ya enggak pakai la ilaha illallah tuntun. Kalau udah mau deket-deket jangan. Kalau udah nyampe deket-deketnya la ilaha mati. Tuh. Iya ngiat-ngiat dulu sih kon ini kalau masih lamaan dikit baru kita tuntun pakai la ilaha illallah. Kalau udah mau deket-deket ya cukup tuntun Allah, Allah, Allah. Segitu aja udah. Oh ini orang udah mau deket-deket mau mati disebut la. Kong ikut kong baca kong baca kong. La ilaha illallah, la ilaha mati. Khawatir dia ke situ. Tuh sampai sakaratul maut ditanggung sama Nabi buat kita umatnya. Alhamdulillah. Sayang nyari-nyari umat lagi mau meninggal ummati. Kalau kita kan mau mati kagak begitu. Anak kita kumpulin mat sin roh ji kumpul sini kumpul. Ade lu yang bontot bilangin Baba udah kagak kuat bawa penyakit sini. Bapak mau mesen sama lo. Kalau bapak udah gak ada umur, lo saudara biar akur. Ruko pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa bapak punya Cina? Lah kita mau digerebek sama Cina. Nabi melayan sama kita mati masih banda yang kita pikirin. Tapi Rasulullah nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya begitu. Di akhirat dibuktiin lagi bang. Mana buktinya? Ini ada cerita. Dengerin dah. Ini cerita panjang nih. Sampai 2 bab. Sampai subuh nih. Kuat? Gua kagak kuat. Ini ada cerita bang. Nanti diriwayatkan di dalam salah satu kitab tuh ada riwayat menjelaskan datangnya kiamat. Ketika datang hari kiamat alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, mati semua. Presiden hidup enggak Pak Ustadz? Mati. Orang kiamat. Menteri hidup Pak Ustadz? Mati. RT? Kiamat, lu juga mati. Lu ngomongin RT lu gak boleh lu. Ya Allah. Semuanya kagak ada yang hidup bang. Malaikat aja mati. Tinggal Allah doang sendirian. Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Kagak ada yang nongol, rebah semua. Mana yang minta 3 periode? Begitu. Dicari. Enggak nemu lah. Oh, kiamat mati semua rebah. Enggak ada. Enggak ada. Mau ngelolos sendiri kiamat. Lalu Allah nyombong. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Bu, Allah nyombong. Emang udah pantas banget bang. Emang kagak ada lagi. Semuanya mati. Allah sendirian. Lalu Allah menghidupkan pertama.
Siapa yang dihidupkan? Hidupin semua malaikat. Malaikat dihidupin kembali oleh Allah. Dikumpulin seluruh malaikat, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya lah. Diatur bagi tugas, yang bagian nyari dana siapa? Panitia. Yang bagian nyiapin konsumsi siapa? Yang bagian ngamplopin kiai siapa? Bagi tugas. Panitia. Allah panggil malaikat pertama. Ridwan, labaik ya Rob, ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, orangnya selalu ibadah, pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bang, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur. Disuruh nyari kuburan. Jibril sama Mikail aja kongkok. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Oh. Gue juga bingung ini. Yang kan nyari kuburan, nyari Tangerang aja gak nemu, udah rata semua nih. Nggak ada, lu coba cek di Google Map. Nggak nemu. Terus bagaimana urusan kita berdua? Sujud aja nyok. Ngapain sujud? Minta petunjuk sama Allah. Jibril Mikail sujud dengan izin Allah Pak. Kebuka pintu kubur Rasulullah. Rasulullah kebuka pintu kuburnya. Terbuka. Bangun Nabi dari kuburan. Sambil kucak-kucak mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua, ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Oh. Bener ini kiamat Jibril? Bener. Lu gak goroh kan? Lu gak bohong kan? Bener Jibril, bener Muhammad, bener. Cius. Itu cius bahasa saya tambahin doang. Benar ini hari kiamat Jibril? Benar Muhammad. Nabi langsung keluar dari mulutnya. Apa yang beliau cari? Nabi ngomong, Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih pada rebah semua Muhammad. Gue sih gak tahu urusannya gue. Tugas gue mau bangunin doang lu dari kuburan nih. Ngajak ke sorga. Suruh siapa saya ke sorga Jibril? Suruh Allah. Benar. Ya udah ya berangkat kemon. Tuh. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab. Naik buruk. Nyampe ke sorga. Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang kagak betah bang. Bengong Nabi di sorga. Ngelamun aja. Mukanya rada galau. Bete banget dah. Pokoknya gabut. Yang punya sorga kan nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah. Muhammad emang apa sih bengong aja. Nggak betah di sorga. Betah ya Rob. Saya udah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah ada susu, ada cap kaki 3, ada aqua, ada sensakul, ada tisu, ada air bening. Ini air putih, ini air bening. Tuh air putih, ini air bening. Tuh, saya udah enak di sini. Iya, menyusu kok launya tisu gitu. Saya udah enak di sini ya Rob, saya udah enak pokoknya di sorga. Kalau memang kurang fasilitas ngomong, enggak ya Rob, udah enak semuanya.
Tapi ngapa bengong begitu dong? Kalau enak nggak begitu, harusnya gembira. Apa jawab Rasulullah? Ya Rob, saya bengong begini. Kenapa? Mikirin umat saya ya Rob. Nasibnya umat saya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Saya pengen keluar ya Rob. Keluar saya dari sorga. Ngapain? Mau nengokin umat saya. Luar biasa. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar. Cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin model begitu? Kagak nemu. Belum jadi doang, udah masuk DPR mah lupa. Bener? Udah pernah masuk DPR mah lupa. Kita yang capek panas-panasan, kampanyein, kasih stiker. Bener bang? Bang kudungan doang. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata pokoknya. Rata sama air, banjir mulu. Bu, ya Allah luar biasa Nabi keluar dari sorga, baru kita manusia dihidupin. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Hari kebangkitan dari zaman jebod. Saat itu kita butuh pertolongan, masing-masing bawa diri, semuanya kita enggak, anak enggak kenal bapak, bapak enggak kenal anak, emak enggak kenal bininya, bininya enggak kenal bapaknya, bapaknya enggak kenal bininya, laki bini enggak ada yang kenal, masing-masing sendiri. Matahari sejengkal di pala kita bang, panas sudah pasti sejengkal. Sekarang aja panasnya luar biasa, apalagi sejengkal. Keringatnya tuh macam-macam, ada yang seleher, ada yang sedengkul. Lagi kepanasan begitu disediain oleh Allah. Buat siapa? Buat Nabi kita, umatnya, kita semua yang hadir malam ini. Disediain telaga Kausar. Alhamdulillah. Hauduka saufil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah, beruntunglah orang yang malam ini hadir, yang ada di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah. Selalu lidahnya basah dengan membaca sholawat. Biarin bang, orang yang kagak demen maulid, yang kagak demen sholawat, biarin di sono dia di akhirat dia kausan, dia kecekek, kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Saat itu kita butuh pertolongan, ngadu ke Nabi Adam. Adam, tolongin apa Adam? Ya Adam, anta abal bashar, engkau bapak moyangnya manusia. Kita lagi kesusahan ini, tolongin apa? Cucu lagi pada susah. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, jangan minta tolong sama gua. Gua lagi kebelangsak juga, ini ribet. Punya dosa di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga. Dia jangan sama gua juga punya dosa ini, makan buah khuldi. Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kita semua kaum Adam disebut ada yang namanya kaum Adam. Adam mingkem. Ibu-ibu kaum Hawa. Hawa mangap. Makanya jangan berani-berani debat sama perempuan. Hawa mangap aja dia nggak punya duit. Belanja kurang. Kita kan Adam mingkem. Adam mingkem diem, kita anteng bapak-bapak mak, coba mama. Wah, elah. Minum aja bapaknya. Gosip ya, malu. Tuh, ya Allah. Nabi Adam gak sanggup, jangan sama gua gak sanggup nolongin dah. Coba datang aja ke Nabi Nuh. Nuh mah orang Jawara dia no, berani kali dia bisa nolongin. Kata Nabi Nuh, ngadep kita rame-rame datang Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Rame-rame kita ngomong. Kata Nabi Nuh, ya jangan sama gua juga ribet urusan ini. Tanggung jawab di hadapan Allah, punya anak satu si Kanan susah banget dirawatin bocah ini. Gua ajak naik getek juga gemuk. Jemuan kelebuk ngikutin orang kafir. Terus bagaimana? Ngadep aja ke Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan. Jangan sama gua juga ribet punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong, saban hari jadi lalap. Kagak nangis-nangis po, nyengir mulu nyengir. Kata yuk Nabi Ibrahim, nah sama Nabi Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin. Kata Nabi Isa, jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak gak punya, bini gak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup.
Nabi Isa nggak kawin. Makanya umatnya ngikutin juga tuh, pada kagak kawin juga. Mana tuh pastor nggak kawin dia. Kalau pendeta masih kawin, kalau pastor nggak kawin. Ngikutin Nabi Isa. Sayang-sayang ya. Lah punya perabotan kagak dipakai, sayang-sayang. Lo ngapa tawa bang? Ya Allah. Satu-satunya Nabi yang sayang dan cinta kepada kita dunia akhirat. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Kata Allah, "Hai Muhammad, angkat kepalamu. Ada apa? Minta apa? Ngomong. Izinkan saya ya Rob memberikan syafaatul uzmah buat umat saya." Luar biasa. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku sini. Sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang. Ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Pak Ustadz? Mereknya Rasul bilang sendiri, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sujud, sering sembayang. Masa wudu doang agak sembayang-sembayang. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita akan bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Dikasih muka hitam kita di dunia, kulit hitam, di akhirat ntar mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudu. Maka ini maulid sukses berhasil. Ayo sama-sama sesuai tema kita, momen maulid Muhammad SAW dapat kita jadikan meningkatkan kasih sayang, mengutamakan kebenaran, mempererat tali persaudaraan. Kita pengen semuanya bersatu umat Islam. Umat Islam harus bersatu, jangan mau diacak-acak dan diobok-obok. Benar. Sekarang udah banyak kita diadu domba Islam dengan Islam. Makanya kita kudu kompak bersatu. Simbol kebersamaan kita masjid. Masjid Jami An-Nur ini simbol kebersamaan. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Ada aturan. Kalau udah masuk ke masjid jangan usil. Orang mau datang dari mana. Jangan ngomongin soal warna kulit. Jangan ngomongin soal suku. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep ngulon. Dia dari mana? Dari Wetan tuh, ngadep ngulon. Dari mana dia no? Dari Kulon, ngadep ngulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah. Jangan bicara soal warna kulit. Kenapa? Karena warna kulit yang kita punya, kita kagak mesen. Bener Bu? Potongan muka kita begini, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Orang kagak mesen. Ini kadang mulut usil banget. Itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Kalau kita mesen mah pengen yang cakep-cakep aja. Bener bang? Jangan kita yang kagak mesen kita ributin. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, beda boleh, marahan jangan. Apa nih sekarang kita, Masya Allah luar biasa bang. Pandemi udah berjalan 2 tahun begini. Tapi alhamdulillah udah levelnya naik, turun lagi. Oh level 3 sekarang. Kalau level 3 itu ayam geprek masih pedes. Mudah-mudahan kita pada sehat semua dah, amin. Iya dijauhkan dari penyakit, amin. Iya kita pengen kebersamaan, kekompakan. Balik kita rukun lagi umat Islam, kompak lagi bersatu. Kalau cinta sama Islam, kedepankan Islamnya. Jangan kedepankan cuma ormasnya doang. Kita kepengen kebersamaan semua. Udah banyak kita diacak-acak, diobok-obok negeri kita. Benar bang? Kebersamaan umat Islam harus bersatu, kompak. Ngeri kita. Makanya insya Allah kita siapkan diri dari sekarang. Enggak, jangan sampai kita diacak-acak lagi akidah kita, iman kita. Ayo kita tingkatkan ibadah selesai kita maulid. Mana tingkatin ibadah kita? Ayo yang belum rajin ke masjid, kelar maulid, getol ke masjidnya. Amin. Bapak-bapaknya ke masjid, ibu-ibunya ke masjid, emaknya ke masjid, anak mudanya ke masjid, semuanya ke masjid jadi satu, kompak bersatu. Amin. Masjid simbol kebersamaan kita. Jangan mau kita diadu domba. Ini sekarang banyak yang mengadu domba. Apa-apa udah ketakutan, mulu ketakutan, bener. Apa aja semuanya, heran. Giliran gubernur Pak Anies dibully mulu, di mana aja dibully, dikatain semua, bener bang? Iya, bully Pak Anies sama bully Islam. Ini kita ngeri. Banyak orang-orang yang membuli. Kenapa? Udah ketakutan lebih dulu. Buat 2024. Udah ketakutan dia. Benar. Iya. Makanya ngeri. Makanya kita kudu bersatu kompak.
Jagain orang-orang pemimpin-pemimpin kita yang benar-benar istiqomah. Yang berani berjuang buat agama. Kita cari besok 2004 pemimpin-pemimpin 2024. Pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyat. Amin. Iya sekarang kita ngeri. Apa aja kagak boleh. Begini kagak boleh. Kemarin WA mati semalaman seharian. Ya bang. Ada apa WA dimatiin begitu ya. Makanya kita kepengen ayo kebersamaan, kekompakan. Umat Islam jangan tidur. Jangan mau diadu domba. Kita pengen semuanya ngomong sering kerjasama. Tapi jarang kita praktekin sama-sama kerja. Kita pengen sama-sama kerja walaupun nggak selalu bersama-sama. Beda boleh, marahan jangan. Benar. Musuh dengan lawan beda. Kalau semuanya yang ngeritik dianggap musuh, salah. Ustadz Ile tuh biasanya katanya ngeritik doang pemerintah. Saya ngeritik buat kebaikan, bener bang? Semua yang ngeritik itu jangan dianggap musuh. Kalau yang ngeritik dianggap musuh, hancur semuanya. Di mana demokrasi kita, bener bang? Iya kita pengen semua dikritik itu namanya membangun. Supaya apa? Supaya berubah, jangan begitu. Makanya bedakan antara musuh dengan lawan. Kalau lawan itu artinya enak. Lawan debat berarti kita lawan berpikir dalam berdiskusi. Lawan badminton berarti lawan kita dalam apa? Dalam berolahraga. Begitu musinya. Ya enggaknya musuh beda. Kalau musuh menghancurkan. Enggak ada kesebelasan A musuh kesebelasan B. Enggak ada. Yang ada kesebelasan A melawan kesebelasan B. Jadi semuanya enak. Kita pengen bersama-sama yang membangun negeri kita ini. Semua beda-beda kok. Kita pengen ada kebersamaan itu. Ayo umat Islam kita ngaji rame kumpul di pengajian. Udah dibuka lagi pengajian udah ya bang. Iya alhamdulillah udah vaksin udah banyak yang vaksin. Yang vaksin yang sehat yang vaksin. Iya orang sakit jangan divaksin. Banyak kejadian di mana-mana ya enggak pakai dites lagi, enggak pakai di check up lagi. Orang punya penyakit bawaan disuntik jos akhirnya apa kakak mati. Yang disuntik yang sehat. Diperiksa tensinya, darahnya, semuanya. Saya ada penyakit bawaan, kagak boleh. Ada penyakit jantung bawaan, penyakit liver, jangan disuntik. Cari yang sehat aja, yang divaksin, bener bang? Iya, kalau yang sehat divaksin kan enak. Ini kan orang yang sakit divaksin, mati lagi, tambah mati dia. Bener bang? Iya, makanya kita kepengen ayo semuanya kita bantu semua para pemimpin-pemimpin kita. Kita doain pemimpin kita biar ada kekuatan kesabaran. Amin. Sayang kepada rakyatnya dan ingat insya Allah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga kebersamaan itu. Kita pengen hidup seperti 5 jari. 5 jari kompak bersatu. 5 jari kompak bersatu. 5-5-nya kompak semuanya. Jempol simbolnya pejabat. Telunjuk simbolnya orang kaya. Jari tengah simbol ulama. Jari manis simbol anak muda. Kelingking simbol kaum wanita. 5-5-nya kompak bersatu. Insya Allah aman. Jempol kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep. Anak muda bagus tuh kerjaan. Keren, bagus, mantap. Jempol. Siapa yang jempolin? Pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden jempol. Yang ini telunjuk. Siapa telunjuk? Orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, musola bikin di sono. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Lah ditekuk orang lu, kagak model lu. Orang kaya malah yang duduk bareng kentut aja juga orang kaya kentut nih, pret. Lah temennya ngomong sehat bapak. Bapak mah sehat, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully. Setan lo, bau bangke lo. Diusir kita, pindah sana pinggir kali. Tuh orang kaya telunjuk cakep. Ini namanya jari tengah siapa? Ulama, TNI, Polri. Di sini 3 nih. Ulama, TNI, Polri. 3-3-nya tengah-tengah makanya dia paling tinggi tengah-tengah. Kesono enggak kemari enggak. Artinya apa? Netral. Bener. Yang ini ada yang namanya siapa? Jari manis. Siapa dia? Anak muda. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking. Siapa? Simbol kaum perempuan. Kecil tapi antep. Dan macam-macam sama kelingking. Ini kemana aja masuk dia fleksibel. Loh ke hidung masuk, ke kuping masuk. Jadi macam-macam. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Saudara pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol lah, boros. Sian bol ayam ledes. Masing-masing fungsinya. Sesuai kemampuannya, bekerja sama semuanya. Ada kelemahan hati-hati.
Jempol kalau sweet sama kelingking, di mana-mana yang kalah jempol. Kenapa? Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Wadon, Ibu Hawa. Jangan macam-macam sama kelingking. Jempol aja kalah. Tapi kelingking enggak selamanya menang. Sweet ketemu telunjuk, kalah kelingking. Kenapa? Karena telunjuk orang kaya. Perempuan asal niat duit udah teklok aja. Ngaku aja po. Emang udah bawaan dari lahir. Kalau perempuan matre mak. Perempuan bawaan dari lahir. Biarin antepin. Karena dia ada ilmunya. Dia ngaji sama gurunya. Ya gak cemburunya hilang. Terus juga marahnya juga hilang. Yang satu yang kagak hilang. Mata duitan. Enggak apa-apa. Biarin. Ya bu ya. Ngomong kudu matre empuan mak. Maka dari itu kita pengen ada kebersamaan, kekompakan, kerukunan di antara kita. Umat Islam harus bersatu, kompak, kun kal yadain, wala takun kal udhunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur, padahal deket banget bang. Kagak akur-akur dia. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Tapi lihat tangan kanan dengan tangan kiri, beda tapi kompak bersatu. Kiri gatal, kanan gak diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatal, kanan ngomel, mampus garuk sendiri. Gak ada. Kanan gatal, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatal, kompak main garuk-garukan. Hidup kayak dua tangan, saling tolong menolong. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datangin takziah. Jangan tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apaan itu dia? Keburu mati orang. Bener? Kerjasamanya kanan kiri kompak. Yang cakep-cakep tangan kanan, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tangan kanan semua. Yang kiri nggak iri, yang kiri mah sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang gue mah. Yarin gue bagian kobelisasi, bagian cleaning service, antepin aja. Gue bagian pembersihan. Tapi yang kanan nggak sombong, punya duit, nerima duit, dia beliin emas, dia beliin jam tangan, yang make tangan kiri. Alhamdulillah. Maka kita kepengen ada seperti dua tangan, kebersamaan, kekompakan. Mudah-mudahan ini maulid membuat kita semuanya kembali termasuk saya. Ayo sama-sama kita cinta sama Rasulullah, cinta sama Nabi, ajaran dan anjurannya kita buktiin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita kepengen semuanya diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak solawat kita kepada Rasulullah, insya Allah banyakin solawat membuktikan salah satu cinta kita. Ajaran Nabi, anjuran Rasulullah, praktekin dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita diakui sebagai umatnya dan kumpul nanti bersama di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, kita sedekahkan, kita infakkan buat acara peringatan maulid malam ini, senantiasa Allah balas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang kita keluarkan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita, para kiai kita, ulama kita yang istiqomah, mudah-mudahan beliau semua diberikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita yang senantiasa sayang kepada rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita yang sedang belajar, yang Allah berikan anak-anak kita kepahaman. Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita semua menjadi anak yang solihin dan solihat. Doakan pula buat orang-orang tua kita yang sudah tiada meninggalkan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Dan kita doakan buat diri kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Mari sama-sama, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, nikmat sehat walafiat. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat di akhirat. Negeri kita, bangsa kita, Indonesia senantiasa Allah pelihara, Allah jaga. Dan insya Allah negeri kita berharap dijadikan oleh Allah menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah.